Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Pak Vicky Fendi, SAMSC selaku dosen pengampu sistem akuntansi. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem akuntansi persediaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Nur Lailiah dengan INPM akhir 004, lalu Bratani Amidharma dengan INPM akhir 039, lalu Marisa Juliani Buruginting dengan INPM akhir 176, lalu Eliza Dwi Renata dengan INPM akhir 192, lalu selanjutnya ada Laila Tulpuspitasari dengan INPM akhir 340, lalu selanjutnya Reva Aridia Priyanti dengan INPM akhir 0348. Nah, untuk deskripsi kegiatan pada materi ini sendiri itu dalam perusahaan manufaktur dulu, yaitu dalam perusahaan manufaktur persediaan itu terdiri dari berbagai jenis, yaitu persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu jenis, yaitu persediaan barang dagang yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Nah, transaksi yang mengubah persediaan produk jadi dan sebagai jenisnya itu adalah terkait dengan transaksi intern perusahaan dan transaksi yang terkait dengan pihak luar perusahaan, yaitu penjualan dan pembelian. Nah, sedangkan transaksi yang merubah persediaan produk dalam proses seluruhnya berupa transaksi intern perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan, yang dimana metode pencatatan ini terbagi dua, yaitu mutasi persediaan atau biasa kita sebut perpetual, dan metode persediaan fisik atau fisikal. Nah, metode mutasi persediaan sendiri itu dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Nah, sedangkan dalam metode persediaan fisik hanya tambahan persediaan dan pembelian saja yang dicatat. Prosedur pencatatan produk jadi. Jadi yang pertama di sini tuh ada deskripsi prosedur. Nah, deskripsi prosedur dari prosedur pencatatan produk jadi. Nah, prosedur ini tuh merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi. Nah, dalam prosedur ini tuh dicatat harga pokok produk jadi yang didebit ke dalam akun persediaan produk jadi dan dikredit ke dalam akun barang dalam proses. Jadi debitnya itu persediaan produk jadi dan kreditnya itu barang dalam proses. Lalu yang kedua itu ada dokumen. Nah, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Nah, laporan produk selesai ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Dan sedangkan bukti memorial itu digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Nah, yang ketiga itu ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi ini ada 3. Yang pertama itu ada kartu gudang, yang kedua ada kartu persediaan, yang ketiga itu ada jurnal umum. Nah, bagan alir dokumen prosedur pencatatan produk jadi. Nah, di sini itu pengertian dari bagan alir dokumen prosedur pencatatan produk jadi itu merupakan diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses administrasi dalam mencatat produk yang telah selesai diproduksi di suatu perusahaan, khususnya dalam sistem produksi dan pengendalian persediaan. Nah, bagian ini tuh menunjukkan langkah-langkah dari saat produk selesai diproduksi hingga dicatat ke dalam sistem administrasi atau akuntansi. Proses ini melibatkan dokumen dan pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti bagian produksi, gudang, dan administrasi. Nah, alur-alur yang sering ditampilkan atau alur-alur yang sering digunakan itu yang pertama itu produk selesai diproduksi itu akan dicatat oleh bagian produksi dalam laporan produksi harian atau dokumen serupa. Nah, produk selesai diproduksi tadi akan diserahkan ke gudang.
Nah, gudang akan menerima dan mencatat produk dalam bukti penerimaan barang jadi. Nah, setelah itu ada pencatatan oleh administrasi. Nah, dokumen dari gudang itu digunakan oleh bagian administrasi untuk mencatat dalam kartu persediaan produk jadi atau sistem ERP. Setelah itu, yang paling terakhir itu ada pelaporan dan arsip. Nah, semua dokumen yang telah ada tadi itu akan dicatat dan diperiksa, lalu diarsip untuk keperluan audit dan pelacakan. Selanjutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok-pokok jadi yang dijual. Nah, deskripsi prosedur dari pencatatan harga pokok-pokok jadi yang dijual yaitu prosedur ini tuh merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan selain prosedur lainnya. Nah, ini tuh contohnya seperti prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan piutang. Selanjutnya itu dokumen. Nah, di situ dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Nah, surat order pengiriman ini tuh diterima oleh bagian gudang dari bagian order penjualan. Nah, setelah itu bagian gudang mengisi surat order pengiriman tersebut dengan kuantitas produk jadi yang diserahkan kepada bagian pengiriman. Atas dasar surat order pengiriman tersebut, bagian gudang mencatat kuantitas yang diserahkan ke bagian pengiriman dalam kartu gudang. Nah, harga pokok produk jadi yang dijual dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan atas dasar tembusan faktur yang diterima oleh bagian tersebut dalam bagian penagihan. Lalu selanjutnya ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan di sini itu ada kartu gudang, kartu persediaan, jurnal umum. Nah, pengertian dari kartu gudang sendiri yaitu kartu gudang itu digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat mutasi fisik persediaan barang atau barang masuk barang keluar lah. Nah, biasanya tuh isi catatannya itu tanggal, nama barang, jumlah masuk, jumlah keluar, dan saldo akhir. Dan fungsinya itu untuk mengontrol kuantitas fisik barang di gudang secara harian. Nah, yang kedua itu kartu persediaan. Kartu persediaan itu adalah catatan yang dikelola oleh bagian akuntansi atau keuangan untuk mencatat mutasi barang secara kuantitatif dan nilai sesuai harga. Nah, isi catatannya itu tanggal, jumlah barang masuk dan keluar, harga satuan, total nilai, dan saldo akhir. Nah, fungsinya itu untuk mengontrol nilai persediaan untuk tujuan pelaporan keuangan dan perhitungan HPP. Nah, yang terakhir, jurnal umum. Jurnal umum itu merupakan catatan akuntansi atau tempat transaksi keuangan pertama kali dicatat secara kronologis. Jadi itu semua transaksi itu pasti akan dicatat dalam jurnal umum. Nah, isi catatannya itu tanggal, akun yang di debit, jadi kredit, jumlah, dan keterangan transaksi. Fungsinya itu untuk membuat buku besar, laporan keuangan, dan pelacakan transaksi. Selanjutnya itu bahkan ada dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Nah, prosedur ini tuh mencatat biaya pokok uh, selain harga jual atau bukan dari harga jual, nah dari produk yang telah diproduksi dan kemudian dijual. Nah, tujuannya itu untuk menentukan laba kotor perusahaan. Nah, biasanya laba kotor itu dihitung dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Nah, maka akan ketemu laba kotor. Nah, alur-alur yang uh, banyak diketahui atau umum itu yang pertama itu ada penjualan dilakukan. Pertama, nah proses ini tuh dimulai ketika order penjualan atau klautur penjualan dibuat. Selanjutnya itu barang dikeluarkan dari gudang. Nah, produk yang diorder tadi itu diambil dari gudang, lalu dibuat bukti pengeluaran barang atau BPB atau surat jalan. Nah, selanjutnya itu ada pencatatan atau pengurangan persediaan. Nah, gudang itu mengurangi persediaan fisik, itu akan dicatat dalam kartu gudang. Lalu bagian akuntansi mencatat nilai barang yang keluar atau kartu persediaan. Nah, yang terakhir itu ada penentuan dan pencatatan HPP. HPP itu dihitung berdasarkan metode akuntansi. Ada 3 metode. Yang pertama ada FIFO, first in first out, ada LIFO, last in first out, dan ada rata-rata atau average. Nah, itu pasti semua akan dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, biasanya di jurnal umum itu dicatat debit itu harga pokok penjualan dan kreditnya itu persediaan produk jadi.
Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Deskripsi prosedur. Jika produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan ini akan memengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur penjualan. Dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dan dari pembeli ke dalam kartu gudang. Memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Pencatatan dilakukan dengan mendebit akun persediaan produk jadi dan mengkredit akun beban pokok penjualan. Kartu gudang diisi dengan tambahan kuantitas persediaan produk jadi yang diterima kembali. Harga produk jadi yang diterima kembali dicatat oleh bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Pencatatan dilakukan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan memo kredit dari bagian penerimaan melalui bagian piutang. Berdasarkan memo kredit tersebut, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok produk yang diterima kembali berdasarkan data harga pokok per unit dalam kartu persediaan. Total harga pokok dicantumkan di dalam bukti memorial dan dipakai oleh bagian kartu persediaan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan ke kartu persediaan. Bagian jurnal mencatat harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli di dalam jurnal retur penjualan berdasarkan memo kredit yang dilampiri oleh dengan dokumen pendukung dengan berupa laporan penerimaan barang. Jurnal yang dibuat untuk mencatat harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli adalah untuk debitnya persediaan produk jadi beban pokok penjualan dan di kreditnya beban pokok penjualan. Lalu selanjutnya ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Jadi pencatatan persediaan produk dalam proses itu umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Lalu pada awal periode akuntansi berikutnya itu dibuat jurnal penyesuaian kembali untuk membalik jurnal pencatatan persediaan produk dalam proses yang dilakukan pada akhir periode tersebut. Dan dokumen yang digunakan adalah bukti memorial. Jadi bukti memorial ini itu dilampiri dengan laporan produk dalam proses untuk mencatat jurnal tambahan harga pokok persediaan produk dalam proses dalam jurnal umum. Dokumen ini juga digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat penyesuaian kembali persediaan harga pokok produk dalam proses. Dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses, bagian gudang tidak melakukan pencatatan persediaan produk dalam proses karena secara fisik persediaan tersebut tidak ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang. Begitu pula dengan bagian kartu persediaan tidak melakukan pencatatan persediaan produk dalam proses tersebut dalam kartu persediaannya. Lalu pada gambar bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses tersebut terlihat bagian kartu persediaan melakukan perhitungan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk. Laporan produk dalam proses yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian produksi berisi informasi kuantitas produk dalam proses dan taksiran tingkat penyelesaian produk dalam proses yang ada
di fungsi produksi pada akhir periode akuntansi. Lalu data harga pokok persediaan produk dalam proses digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk membuat dua macam bukti memorial. Yang pertama, bukti memorial digunakan untuk mencatat besarnya biaya overhead pabrik yang diperhitungkan ke dalam harga pokok produk dalam proses berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Lalu yang kedua, itu bukti memorial digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi. Dan selanjutnya ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk yang dibeli. Nah, prosedur ini itu merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam prosedur ini itu dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Lalu dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah laporan penerimaan barang, bukti kas keluar, dan register bukti kas keluar atau voucher register. Jadi laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. Bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok itu dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Dan bukti kas keluar juga dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Lalu pada gambar bagan alur dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, itu terlihat bagian utang membuat bukti kas keluar sebagai dokumen sumber pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli berdasarkan dokumen pendukung surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian, laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan, dan faktur dari pemasok yang diterima dari pemasok melalui bagian pembelian. Nah, berdasarkan bukti kas keluar, bagian kartu persediaan mencatat rincian persediaan yang dibeli di dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Nah, bagian gudang mencatat tambahan kuantitas persediaan yang dibeli di dalam kartu gudang berdasarkan laporan penerimaan barang yang diterima oleh bagian gudang dari bagian pengiriman. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Deskripsi prosedurnya, jika persediaan yang dibeli dikembalikan ke pemasok, maka kuantitas dan harga pokok persediaan akan dikurangi dalam kartu gudang oleh bagian gudang dan kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan. Nah, prosedur ini bagian dari sistem retur pembelian. Lalu, untuk dokumen yang digunakan adalah laporan pengiriman barang dan memo debit. Untuk laporan pengiriman barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kualitas persediaan yang dikembalikan, dan memo debit dari bagian pembelian yang digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan. Lalu di situ ada bagan alir yang menunjukkan bahwa pencatatan retur pembelian berdasarkan memo debit dari bagian pembelian. Bagian gudang mencatat pengurangan persediaan dalam kartu gudang berdasarkan memo debit. Bagian utang mencatat pengurangan ulang dengan mengarsipkan memo debit dan laporan pengiriman barang ke dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Lalu bagian kartu persediaan mencatat pengurangan persediaan dalam kartu persediaan berdasarkan memo debit dan laporan penerimaan barang. Bagian jurnal mencatat pengurangan utang dan persediaan dalam jurnal retur pembelian berdasarkan memo debit yang telah diisi harga pokok. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Deskripsi prosedur. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non-produksi.
Dokumen. Dokumen sumber yang dipakai dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengurangan persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini juga digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan kas dalam jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang dapat dilihat kembali pada gambar 12.14 prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur pengembalian barang gudang. Deskripsi prosedurnya, transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Untuk jurnal umum yang dibuat ada di sisi debit terdapat akun persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan suku cadang. Lalu untuk di bagian kredit ada barang dalam proses bahan baku, ada barang overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran. Lalu untuk dokumen yang digunakan ada bukti pengembalian barang yang dapat dilihat di gambar samping kiri yang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan dalam kartu gudang. Lalu digunakan bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok dalam kartu persediaan, pengurangan biaya dalam kartu biaya, dan pencatatan ke jurnal umum. Yang selanjutnya yaitu sistem penghitungan fisik persediaan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam sistem akuntansi persediaan dengan metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method, di bagian kartu persediaan itu diselenggarakan catatan akuntansi berupa kartu persediaan atau inventory ledger yang digunakan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di bagian gudang. Nah, sistem penghitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di dalam gudang, yang hasilnya akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban untuk bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan untuk mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Nah, dalam bagian ini juga diuraikan sistem penghitungan fisik persediaan yang merupakan salah satu unsur pengendalian internal melekat terhadap persediaan. Lalu yang selanjutnya dokumen yang diperlukan untuk sistem penghitungan fisik persediaan. Jadi yang pertama ada kartu penghitungan fisik. Jadi dokumen ini digunakan untuk merekam hasil penghitungan fisik persediaan. Dalam penghitungan fisik persediaan ini, setiap jenis persediaan dihitung sebanyak 2 kali secara independen oleh penghitung dan pengecek. Lalu yang kedua terdapat daftar hasil penghitungan fisik atau inventory summary sheet. Dokumen ini itu digunakan untuk meringkas data yang telah direkam dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik. Data yang disalin dari bagian kedua kartu penghitungan fisik ke dalam daftar ini adalah sebagai berikut, yaitu nomor kartu penghitungan fisik, nomor kode persediaan, nama persediaan, kuantitas, dan satuannya. Nah, dokumen ini tuh diisi dengan harga pokok persatuan dan harga pokok total jenis persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Lalu yang ketiga terdapat bukti memorial. Jadi dokumen ini itu merupakan dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan penyesuaian akun persediaan sebagai akibat dari hasil penghitungan fisik ke dalam jurnal umum. Nah, data yang digunakan sebagai dasar pembuatan bukti memorial ini adalah selisih jumlah kolom harga pokok total dalam daftar hasil penghitungan fisik dengan saldo harga pokok persediaan yang bersangkutan menurut kartu persediaan itu sendiri. Lalu yang ketiga terdapat catatan akuntansi. Nah, dalam catatan akuntansi ini juga terdiri dari 3, yaitu kartu persediaan, yang berarti catatan akuntansi ini itu digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap
data persediaan atau kuantitas dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Jadi harus berdasarkan penghitungan fisik persediaan itu sendiri. Lalu yang kedua ada kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan atau kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang. Lalu yang ketiga ada jurnal umum. Catatan ini diperlukan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan, dikarenakan adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam akun persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Jadi diperlukannya jurnal umum untuk melakukan penyesuaian. Lalu yang selanjutnya terdapat fungsi terkait. Nah, dalam fungsi terkait ini itu juga terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada panitia penghitungan fisik persediaan. Jadi panitia ini itu memiliki fungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan. Nah, setelah diserahkan itu digunakan untuk sebagai dasar penyesuaian terhadap sistem persediaan dalam kartu persediaan tersebut. Seperti telah disebutkan juga sebelumnya bahwa panitia penghitungan fisik persediaan terdiri dari pemegang kartu penghitung fisik, penghitung, dan pengecek. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi akuntansi. Jadi dalam sistem penghitungan fisik persediaan itu fungsi ini bertanggung jawab untuk beberapa hal. Yang pertama terdapat mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil penghitungan fisik. Lalu yang kedua juga terdapat mengkalikan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik. Lalu yang ketiga terdapat mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik. Keempat, melakukan penyesuaian terhadap kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kelima, membuat bukti memorial untuk mencatat penyesuaian data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu yang ketiga terdapat fungsi gudang, yaitu fungsi yang bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil sistem perhitungan fisik persediaan. Lalu yang selanjutnya terdapat jaringan prosedur yang membentuk sistem penghitungan fisik persediaan ini. Nah, dalam prosedur ini juga terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama terdapat prosedur perhitungan fisik. Jadi dalam prosedur ini itu setiap jenisnya persediaan itu yang terdapat di dalam gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen yang hasilnya akan dicatat di dalam kartu persediaan perhitungan fisik. Jadi yang kedua terdapat prosedur kompilasi. Jadi dalam prosedur ini pemegang kartu perhitungan fisik melakukan perbandingan atau membandingkan data yang dicatat dalam kebagian 3 dan kebagian 2 kartu perhitungan fisik serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua perhitungan fisik ke dalam daftar perhitungan fisik. Lalu yang ketiga terdapat prosedur penentuan harga pokok persediaan. Dalam prosedur ini bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persediaan satuan setiap jenis ini yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik. Lalu daftar ini juga berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan serta mengalikan harga pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil perhitungan fisik untuk mendapatkan total harga pokok persediaan yang emang sudah dihitung. Lalu yang keempat yaitu prosedur penyesuaian. Dalam prosedur ini bagian kartu persediaan melakukan penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik persediaan. Nah, dalam prosedur yang terakhir ini, bagian gudang melakukan penyesuaian terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dalam kartu gudang. Lalu yang selanjutnya terdapat unsur pengendalian internal dalam sistem perhitungan fisik persediaan. Nah, jadi dalam unsur pengendalian internal ini juga terbagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, lalu yang ketiga terdapat praktik yang sehat. Jadi yang pertama organisasi. Dalam organisasi ini tuh terdapat 2 bagian lagi. Yang pertama
penghitungan fisik persediaan itu harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu penghitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Jadi adanya fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek ini untuk menjamin ketelitian dan keandalan data yang dihasilkan dari kegiatan perhitungan fisik persediaan. Maka panitia tersebut dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut yang terdiri dari 3 kelompok tadi itu. Lalu yang kedua, terdapat panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan. Selain karyawan, fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan dan biaya. Dikarenakan karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Jadi tujuan penghitungan fisik persediaan ini adalah untuk meminta pertanggungjawaban mengenai barang yang disimpan oleh fungsi gudang. Oleh karena itu, agar data yang dihasilkan dari perhitungan fisik persediaan itu dapat dijamin ketelitian dan keandalannya, maka panitia yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus bukan karyawan yang fokusnya di fungsi yang dimintai pertanggungjawaban tersebut. Misalnya yang tadi fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan. Jadi harus yang berbeda dengan fungsi itu sendiri. Lalu yang kedua, terdapat sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini juga dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada daftar hasil perhitungan fisik persediaan yang ditandatangani oleh ketua panitia perhitungan fisik persediaan. Jadi daftar hasil ini itu harus berisi informasi hasil penghitungan fisik persediaan. Nah, daftar ini itu merupakan dokumen sumber sebagai dasar untuk menyesuaikan kartu persediaan dan kartu gudang, serta merupakan dokumen pendukung bukti memorial yang dicatat dalam jurnal. Dengan demikian, daftar hasil ini itu harus ditandatangani oleh ketua panitia agar dapat dipercaya atau dijamin keandalannya. Lalu yang kedua ada daftar pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Jadi pencatatan ke dalam daftar hasil penghitungan fisik yang ini harus didasarkan atas dokumen sumber. Jadi hal ini itu dimaksudkan agar setiap dokumen sumber yang dibuat itu atas dasar data yang dijamin ketelitiannya, jadi tidak dibuat dengan asal-asalan. Lalu yang ketiga, terdapat harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Jadi harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik adalah diambil dari kartu persediaan yang memang bersangkutan dalam prosedur penetapan harga. Lalu yang terakhir, terdapat penyesuaian terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik. Jadi hasil perhitungan fisik ini, fisik persediaan ini digunakan untuk meminta pertanggungjawaban fungsi gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan untuk meminta pertanggungjawaban fungsi akuntansi persediaan mengenai ketelitian dan keandalan informasi persediaan. Jadi setelah kuantitas setiap jenis itu sudah dihitung dan dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik, kemudian ditentukan harga pokok per unitnya dan jumlah yang harus harga pokok tiap jenis persediaannya untuk dasar penyesuaian data yang dicatat di dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, terdapat praktik yang sehat. Jadi dalam praktik yang sehat ini juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, terdapat kartu perhitungan fisik bernomor unit tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik. Jadi untuk menghindari tidak dicatatnya hasil penghitungan fisik persediaan, dokumen yang digunakan sebagai alat untuk merekam hasil penghitungan fisik itu harus bernomor urut tercetak dan pemakai nomor urut tercetak ini juga harus dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, terdapat perhitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen, pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya juga untuk menjamin ketelitiannya penghitungan fisik persediaan itu dilakukan penghitungan tiap jenis persediaan 2 kali. Lalu yang ketiga, terdapat kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu perhitungan fisik itu dicocokkan oleh pemegang kartu perhitungan fisik.
Lalu sebelum data yang tercantum dalam kebagian kedua kandungan penghitungan fisik ini dicatat ke dalam kartu perhitungan fisik. Jadi kartu penghitungan fisik kebagian 2 merupakan dokumen sumber bagi pencatatan dalam daftar hasil penghitungan fisik. Lalu untuk menjamin ketelitian dalam dokumen tersebut, kartu penghitungan fisik bagian kedua itu harus dicocokkan dahulu dengan kartu penghitungan fisik yang bagian ketiga oleh pihak yang bebas dan dari kegiatan penghitungan fisik. Jadi harus oleh pihak yang lain, tidak boleh pihak yang bersangkutan dengan perhitungan fisik. Nah, pemegang kartu penghitungan fisik ini harus mencocokkan kedua bagian tersebut untuk membuktikan ketelitian data dan kejaminan data yang sudah direkam. Lalu yang terakhir, terdapat peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Jadi di antara persediaan yang dihitung ada jenis persediaan yang mudah dilakukan dengan cara yang sederhana. Ada pula persediaan yang memerlukan beberapa metode tertentu untuk menghitung kuantitasnya. Jadi peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas itu harus dijamin ketelitiannya agar hasil penghitungannya itu andal dan tidak ada yang salah. Lalu yang selanjutnya terdapat bagan alir dokumen sistem penghitungan fisik persediaan. Jadi dalam bagan ini juga terdapat bagian-bagiannya sendiri. Yang pertama terdapat pemegang kartu penghitungan fisik atau KPF. Lalu yang kedua ada penghitung atau counter. Ketiga ada pengecek atau checker. Lalu yang keempat terdapat bagian kartu persediaan. Kelima bagian jurnal, dan yang terakhir terdapat bagian gudang. Nah, alur-alur dari bagan ini juga terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama terdapat persiapan dan pembagian KPF atau kartu perhitungan fisik tadi. Jadi proses ini tuh dimulai dengan pembagian kartu perhitungan fisik atau KPF itu kepada penghitung. Lalu KPF ini dibagi menjadi 3 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bagian kartu ke-1, kedua, dan ketiga untuk masing-masing peran. Lalu yang kedua terdapat penghitungan fisik oleh penghitung. Jadi penghitung itu melakukan penghitungan fisik persediaan di gudang. Nah, hasil penghitungan itu dicatat pada KPF bagian 3 dan KPF bagian 3 ini mensobek untuk digantungkan pada tempat penyimpanan barang sebagai tanda bahwa barang itu sudah dihitung. Lalu yang selanjutnya KPF ini bagian yang 1 dan 2 dikembalikan ke pemegang KPF yang awalnya. Lalu yang ketiga terdapat pemeriksaan oleh pengecek. Jadi pengecek melakukan perhitungan fisik kedua secara independen. Hasilnya dicatat kepada KPF yang bagian kedua. Lalu KPF bagian 1 dan 2 ini digantungkan pada tempat penyimpanan barang sebagai tanda barang telah selesai dihitung ulang oleh pengecek. Lalu yang keempat terdapat prosedur kompilasi dan rekonsiliasi. Jadi pemegang KPF ini membandingkan hasil penghitungan pada KPF bagian 1 dan 2. Lalu jika hasilnya cocok, KPF bagian 2 itu dicatat ke dalam daftar hasil perhitungan fisik atau DHPF. Kalau nggak cocok, dilakukan penghitungan ulang. Jadi harus sesuai cocok atau tidak cocoknya. Lalu yang kelima terdapat penentuan harga pokok dan penyesuaian. Jadi bagian kartu persediaan itu mengisi harga pokok per unitnya dan menghitung harga pokok total berdasarkan DHPF-nya. Lalu bagian kartu persediaan itu meminta otorisasi atas DHPF, lalu membuat bukti memorial untuk penyesuaian persediaan di jurnal umumnya. Nah, penyesuaian juga dilakukan pada kartu gudang dan bagian gudang itu sendiri. Lalu yang terakhir terdapat penyelesaian dan pengarsipan. Jadi DHPF, bukti memorial, dan kartu persediaan itu menjadi dasar penyesuaian atas catatan akuntansi sistem perhitungan fisik persediaan. Nah, semua dokumen itu jika sudah terbuat dengan baik akan diarsipkan sesuai prosedur yang ada. Nah, praktik-praktik pengendalian internal yang dilakukan dalam bagan tersebut, setiap jenis persediaan dihitung secara 2 kali secara independen oleh penghitung dan pengecek sesuai dengan penjelasan sebelum-sebelumnya. Lalu KPF bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Lalu penyesuaian hanya dilakukan berdasarkan hasil perhitungan fisik yang sudah diverifikasi. Lalu setiap tahap didokumentasikan dan diawasi untuk mencegah kecurangan dan kesalahan yang ada. Jadi hal tersebut sangat penting dilakukan agar tidak terjadinya kecurangan atau
penipuan dalam pencatatan dokumen. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.